Tunggu dulu. Sebelum tidur, bayangkan satu hal. Kamu berdiri di tengah padang rumput kering yang tak bertepi. Angin memukul wajahmu, dan tanah tiba-tiba bergetar. Bukan gempa, bukan badai, tapi langkah ribuan kuda yang bergerak seperti badai hitam di atas bumi. Dalam beberapa menit, dunia yang kau kenal akan hilang, dan namanya adalah Genghis Khan. Pada akhir abad ke-12, Asia Tengah bukanlah tanah kerajaan megah. Ia adalah dunia suku-suku liar yang saling berperang hanya karena seekor domba dicuri atau sumber air diperebutkan. Di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang anak bernama Temujin. Temujin kecil bukan pangeran. Ia bukan keturunan bangsawan. Bahkan, ketika baru berumur 9 tahun, ia dan keluarganya dibuang oleh sukunya sendiri. Ayahnya diracun. Ibunya berjuang memberi makan anak-anaknya dengan akar, kulit pohon, atau apapun yang bisa ditemukan. Temujin tumbuh bukan dari kemewahan, tetapi dari rasa lapar, dingin, dan kebencian terhadap dunia yang tak memberikan apa-apa. Namun, dari kehancuran itulah api lahir. Ia belajar sendiri bagaimana manusia bergerak, bagaimana mereka takut, bagaimana mereka berkhianat, dan itu menjadi fondasi perang terbesar dalam sejarah manusia. Ketika kerajaan lain membangun tembok dan benteng, Mongol membangun kuda. Mereka tidak punya istana, tetapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Setiap prajurit membawa 3-5 kuda cadangan. Ketika satu kuda lelah, mereka berpindah ke kuda berikutnya. Mereka bisa berpindah 150-200 km dalam sehari. Jarak yang kerajaan lain butuh 3 hari untuk mencapainya. Sementara pasukan Eropa bergerak seperti batu besar, Mongol bergerak seperti bayangan. Tidak ada suara lonceng, tidak ada dentingan zirah. Hanya bisikan angin, lalu serangan yang tiba sebelum mata bisa berkedip. Pemanah berkuda Mongol adalah mimpi buruk bagi setiap kerajaan. Mereka bisa menembak tepat sasaran dari atas punggung kuda yang berlari kencang. Satu skill yang tak tertandingi oleh siapapun pada zaman itu. Dan busur mereka bukan busur biasa. Itu adalah busur komposit, terbuat dari tulang, kayu, dan urat binatang. Lebih ringan daripada busur Eropa, tapi 2 kali lebih kuat. Bayangkan kamu berdiri di atas benteng tinggi. Kamu pikir aman. Lalu anak panah Mongol melesat dari jarak yang mustahil. Ia tidak terlihat, ia terdengar. Seperti suara sesuatu yang hidup dan lapar. Apa yang membuat Mongol menakutkan bukan hanya kecepatannya, tetapi cara berpikir mereka. Mereka tidak bertempur seperti tentara manapun di dunia. Kadang mereka pura-pura takut, mundur seolah kalah. Lawan mengejar, bersorak, lalu Mongol memutar balik. Dalam hitungan detik, pemburu menjadi mangsa. Tak jarang Mongol menyeret cabang-cabang pohon di belakang kuda untuk menciptakan badai debu, membuat seolah ada 50.000 pasukan. Padahal hanya 5.000. Saat menaklukkan kota, mereka tidak menghancurkan semua orang. Tukang besi, insinyur, dokter, dan mereka yang punya ilmu diambil dan dipaksa bekerja untuk Mongol, membuat teknologi mereka berkembang pesat. Temujin memahami bahwa kekuasaan bukan hanya soal pedang dan kuda, tetapi informasi. Dia menciptakan jaringan mata-mata yang begitu luas hingga ia tahu lebih banyak tentang musuh daripada musuh tahu tentang diri mereka sendiri. Mongol tidak menutupi kekejaman mereka. Mereka memamerkannya. Kota pertama yang melawan dihukum untuk dijadikan contoh. Rumor itu terbang lebih cepat daripada panah mereka. Kota berikutnya pun menyerah, bahkan sebelum perang dimulai.
Dalam waktu yang sangat singkat, Genghis Khan menciptakan kerajaan yang bahkan sulit dipahami oleh sejarawan modern. Dari tepi Korea, melintasi gurun Gobi, menembus Tiongkok Utara, menyapu Asia Tengah, lalu memasuki Persia, dan akhirnya berdiri di gerbang Eropa Timur. Tanpa kapal besar, tanpa meriam raksasa, tanpa benteng pertahanan, Mongol menaklukkan seperempat daratan bumi hanya dengan kuda, disiplin, dan struktur komando yang efisien. Pasukan mereka terbagi jelas: Arban 10 orang, Zuun 100 orang, Mingan 1000 orang, dan Tumen 10.000 orang. Tidak ada pasukan lain di dunia yang memiliki sistem seterorganisir ini pada zaman itu. Jika satu orang kabur dari pertempuran, seluruh kelompoknya dihukum. Ini membuat para prajurit bertarung bukan hanya demi kemenangan, tetapi demi kelangsungan hidup. Dan Genghis, ia bukan pemimpin yang duduk di atas singgasana emas. Ia berada di garis depan. Ia melihat medan, menghafal arah angin, memperhatikan pola lawan. Setiap keputusan adalah hasil perhitungan yang dingin, bukan emosi. Tidak ada kerajaan di dunia yang siap menghadapi sesuatu yang bergerak seperti badai, berpikir seperti mesin, dan memukul seperti palu langit. Namun, ada satu rahasia yang hampir tidak pernah disebut dalam buku sejarah populer. Banyak orang mengira Mongol menang hanya karena kuda cepat dan strategi licik. Padahal, kenyataannya, mereka memiliki jaringan komunikasi tercepat di dunia. Sistem ini disebut YAM, jaringan pos berkuda yang membentang ribuan kilometer. Bayangkan ini, setiap 30-40 kilometer, ada pos kecil berisi kuda segar, makanan, dan prajurit khusus yang siap mengantarkan pesan. Seorang kurir Mongol bisa berpindah kuda berkali-kali tanpa berhenti. Informasi bisa melintasi benua lebih cepat daripada prajurit kerajaan biasa bergerak 50 km. Jika Genghis Khan ingin tahu apa yang terjadi di perbatasan yang jauh, ia tinggal mengirim pesan. Dalam hitungan hari, ia sudah mendapatkan jawabannya. Di dunia saat ini, tanpa radio, tanpa peluru, tanpa peta modern, Mongol adalah internet bergerak. Sejarawan menghabiskan bertahun-tahun mencari tahu apa yang membuat Mongol tak terbendung. Apa yang membuat mereka bisa menguasai seperempat permukaan bumi. Apa yang membuat Genghis Khan tak pernah kalah dalam perang besar. Jawabannya ternyata jauh lebih mengejutkan dan jarang dibahas. Genghis Khan bukan hanya pemimpin terbaik di medan perang. Ia adalah arsitek sistem global pertama dalam sejarah manusia. Di masa di mana dunia terpecah dalam kerajaan-kerajaan kecil, Mongol menciptakan jaringan perdagangan transbenua, rute komunikasi ultra cepat, keamanan perjalanan di jalur sutra, dan sistem hukum terpusat atau Yasa yang membuat wilayah yang luas tetap stabil. Dengan kata lain, Kekaisaran Mongol bukan dibangun oleh perang, melainkan oleh logistik, informasi, dan manajemen dunia yang jauh lebih maju dari zamannya. Dan twist terakhirnya apa? Saat penaklukan Mongol menyebar dari Asia ke Eropa, mereka secara tak sengaja menciptakan fondasi bagi dunia modern. Jalur perdagangan aman, informasi berjalan lebih cepat, teknologi menyebar lintas benua. Banyak inovasi bergerak dari timur ke barat untuk pertama kalinya. Kerajaan yang dikenal karena kekerasannya justru menjadi alasan mengapa dunia menjadi terhubung. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana,
bukan pedang, bukan darah, bukan kekejaman, tapi kuda dan seorang pria yang tahu bahwa kecepatan informasi lebih mematikan daripada kecepatan panah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini sampai akhir. Subscribe kalau kamu suka cerita sejarah, fakta dan misteri dunia lainnya. Like dan share ke teman kalian yang butuh teman tidur.